Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Gustiana, mahasiswa gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang akan melakukan penyuluhan tentang KEK atau kekurangan energi kronik pada remaja dan ibu hamil. Di sini saya akan membahas yang pertama itu ada pengertian KEK, yang kedua tanda dan gejala KEK, yang ketiga penyebab KEK, yang keempat dampak yang ditimbulkan dari KEK, dan yang kelima penanggulangan dan pencegahan KEK. KEK atau kurang energi kronik adalah keadaan di mana remaja putri atau wanita mengalami kekurangan gizi, kalori, dan protein yang berlangsung lama atau menahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2012, dalam program perbaikan gizi makro menyatakan bahwa kurang energi kronis merupakan keadaan di mana ibu penderita kekurangan makanan yang berlangsung lama yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. Adapun tanda-tanda terjadinya kurang energi kronik atau KEK yaitu lingkar lengan atas yang tidak sering digunakan kurang dari 23,5 cm, kurang cekatan dalam bekerja, yang ketiga sering terlihat lemah, letih, lesu, dan lunglai, dan yang keempat jika hamil cenderung melahirkan anak secara prematur, atau jika lahir secara normal bayi memiliki berat badan lahir rendah atau kurang dari 2,5 kg. Gejala KEK menurut Winsjo Sastro tahun 2013 yaitu nafsu makan kurang, mual, badan lemas, mata berkunang-kunang. Penyebab KEK yaitu yang pertama keinginan untuk kurus demi pekerjaan atau obsesi terhadap tubuh yang kurus. Yang kedua faktor pola konsumsi, yaitu pola konsumsi dapat mempengaruhi status kesehatan remaja putri, di mana pola konsumsi yang kurang baik dapat menimbulkan suatu gangguan kesehatan atau penyakit pada remaja. Penyakit infeksi dapat bertindak sebagai pemula terjadinya kurang gizi sebagai akibat menurunnya nafsu makan. Adanya gangguan penyerapan dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh adanya penyakit. Yang ketiga, ketidakseimbangan antara asupan untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi. Yang keempat, usia ibu hamil. Melahirkan pada usia muda atau terlalu tua mengakibatkan kualitas janin atau anak yang rendah dan juga merugikan kesehatan ibu. Yang kelima, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun mengakibatkan kualitas janin atau anak yang rendah dan juga merugikan kesehatan ibu. Yang keenam, perilaku yang terdiri dari kebiasaan ibu seperti merokok dan mengkonsumsi kafein yang menghambat penyerapan zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ibu dan janin. Dampak KEK yang pertama itu bagi remaja, tubuh yang terlalu kurus tidak memiliki asupan energi yang cukup akan mempengaruhi proses metabolisme dan juga mempengaruhi konsentrasi belajarnya. Yang kedua bagi ibu, gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu antara lain anemia, pendarahan, berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan terkena penyakit infeksi sehingga akan meningkatkan kematian ibu. Yang keempat bagi janin, kurang gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, cacat bawaan, lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, dan bayi lahir mati. Penanggulangan dan pencegahan KEK pada remaja dapat dilakukan dengan cara makan makanan yang mengandung kalori dan protein. Contohnya seperti nasi, ubi, kentang, kemudian ada daging, ikan, telur, kacang-kacangan atau susu, minyak dari kelapa atau mentega dapat ditambahkan pada makanan untuk meningkatkan pasokan kalori, terutama pada anak-anak atau remaja yang tidak terlalu suka makan. Penanggulangan dan pencegahan KEK pada ibu hamil yaitu dengan cara pemberian makanan tambahan yang mengandung tinggi kalori dan protein dan dipadukan dengan penerapan porsi kecil tapi sering, konsumsi tablet tambah darah selama hamil, serta menjaga dan memperhatikan asupan makanan. Ini adalah contoh alat yang dapat digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas adalah suatu cara untuk mengetahui resiko kurang energi kronik atau KEK pada wanita usia subur termasuk remaja putri. Pengukuran dilakukan dengan pita lila. Nah, ini namanya pita lila dan ditandai dengan sentimeter dengan batas ambang 23,5 cm atau batas antara merah dan putih. Nah, di sini
Apabila tidak tersedia pita lila, dapat digunakan pita sentimeter atau metlin ini yang biasa dipakai penjahit pakaian. Apabila ukuran lila kurang dari 23,5 cm atau di bagian merah pita lila di sini, artinya remaja putri mempunyai risiko kurang energi kronik atau KIK. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.